Terus dari diskusi teman-teman pemulung, saya kira banyak hal yang kemudian dipikirkan, ya, dirumuskan, dan tentu saja harapan pimpinan, ya, bagaimana supaya akumulasi dari informasi yang sudah dikelola, didiskusikan itu kemudian menjadi sebuah rencana aksi yang bisa ditindaklanjuti oleh teman-teman APRI di lapangan. Ya. Saya kira ada banyak hal yang terkait dengan tugas dan fungsi APRI, ya, yang kemudian menjadi isu-isu yang hangat bahkan sampai pada tingkat nasional, termasuk salah satu diantaranya bahwa kecenderungan orang untuk menikah berdasarkan data, ya, kecenderungan orang untuk menikah di kantor urusan agama kecamatan dan melaporkan atau mencatatkan perkawinannya secara administratif itu negara, bukan saja di Kementerian Agama, di lingkup kantor urusan agama kecamatan, tetapi juga di Dukcapil itu mengalami penurunan, ya, entah karena kepercayaan pada lembaga perkawinan yang tercatat secara administratif itu menurun, ataukah mungkin ada hal-hal lain, ya, dalam dunia yang pergerakannya hari ini cukup cepat, ya, mungkin saja layanan-layanan yang diselenggarakan oleh pemerintah itu menjadi salah satu hambatan, atau mungkin tidak cocok lagi dengan dunia yang semakin pergerakan dunia yang semakin maju hari ini. Sehingga ini perlu kita amati, perlu kita cermati, dan perlu, saya kira, di lapangan bapak-bapak para pemburu itu bisa melakukan survei secara kecil-kecilan, ya, untuk mengamati gejala-gejala apa sebenarnya yang menyebabkan orang-orang kemudian lebih cenderung mereka secara siri, ya, tidak tercatat daripada melakukan ini kepada kantor urusan agama kecamatan. Karena sangat ironis, ya, jumlah penduduk Indonesia yang semakin bertambah, ya, jumlah penduduknya bertambah, tetapi jumlah peristiwa nikahnya menurun secara drastis dari tahun ke tahun. Perceraian meningkat. Ya, justru nikah perceraian meningkat, isbat nikah yang meningkat drastis. Karena berdasarkan data ini, mau tidak mau bapak-bapak ibu sekalian, ya, pasti isbat nikah akan cenderung naik. Kenapa? Ya, karena pada akhirnya masyarakat itu akan butuh kelengkapan administrasi untuk mendapatkan layanan pemerintahan. Ya, sehingga, ya, kita harapkan ini perlu mungkin, ya, teman-teman APRI di kabupaten, ya, mungkin bisa membangun komunikasi dengan pemerintah daerah, bagaimana supaya yang difasilitasi itu bukan isbat nikahnya, ya, tetapi kalau bisa difasilitasi nikah gratisnya supaya ininya masuk ke negara, ya, yang masuk ke negara nikah gratisnya yang difasilitasi, ya, jangan nanti setelah setelah selesai menikah baru mau diisbat, ya, jadi mungkin bisa bikin layanan untuk integrasi dan lain sebagainya. Jadi ini mungkin yang perlu menjadi pikiran kita. Kemudian yang kedua, ada beberapa hal, ya, yang terkait dengan pencapaian kinerja pimpinan mulai dari pusat sampai ke daerah yang terkait langsung dengan penghulu. Misalnya terkait masalah pembinaan pranika, ya, kemudian keluarga sakinah, mungkin sudah disampaikan juga oleh Kadin Kepemuluan. Ini tentu kita harapkan kerjasama bapak-bapak para penghulu yang ada di kantor urusan agama kecamatan, ya, karena target pimpinan itu termasuk terkait masalah keluarga sakinah itu tentu nanti bisa dicapai kalau teman-teman para penghulu itu terlibat di lapangan, ya, apalagi ini antaranya Pak Kaki Mulut sudah semakin berkurang, semakin berkurang untuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pencapaian kinerja, sehingga tentu kita harapkan, ya, mungkin nanti melalui APRI Pak Kaki menyampaikan supaya ini bisa sinergi, ya, sehingga pada hari ini, ya, mumpung para penghulu hadir, para kepala kantor urusan agama kecamatan hadir,
kami mengagendakan untuk hari ini kita lanjut dengan rapat koordinasi, rapat evaluasi dan koordinasi terkait pelaksanaan capaian kinerja triwulan pertama dan rencana aksi untuk triwulan kedua, 3, dan 4 di tahun 2022 ini. Ya, makanya mungkin kami harapkan yang kepala kantor urusan agama kecamatan, kami harapkan masih bisa tinggal sejenak. Kalaupun bulu murni, ya mungkin sudah bisa istirahat. Yang kepala kantor urusan agama kecamatan mungkin kita harapkan, karena di samping jabatannya sebagai kepala kantor urusan agama kecamatan itu ada Undang-Undang 41 ya Pak ya. 41 itu ditunjuk juga langsung tunjuk undang-undang. Saya sebagai kepala KUA juga sebagai pejabat pembuat akta ya. Sehingga ini ada beberapa hal yang penting nanti juga akan disampaikan oleh Kadim zakat wakaf, terutama ini yang banyak masalah, ini masalah pembuatan akta ikrar wakaf elektronik. Ya, jadi penting dikonfirmasi ketika ada problem yang didapatkan di lapangan, itu kemudian bisa kita komunikasikan sehingga ya hal-hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kita itu kemudian bisa kita segera selesaikan. Apalagi hari ini ya, terkait masalah akta ikrar wakaf, ya, sertifikat tanah wakaf ini bukan lagi kita saja yang kejar-kejar BPN. Sekarang BPN yang kejar-kejar kita. Ya, kenapa? Karena semenjak pergantian menterinya, ya Pak Nusron jadi menteri, itu BPN itu ternyata lebih banyak sekarang konsentrasinya itu untuk mengurus tanah-tanah wakaf. Ya. Sudah masuk perjanjian kinerjanya mereka, sehingga mau tidak mau ya kita dari Kementerian Agama tentu yang memiliki, yang ditunjuk oleh undang-undang sebagai pelaksana di sana, ya rumah kita ya tentu harus lebih siap untuk menghadapi hal-hal seperti ini ke depan. Saya kira ini mungkin yang kami sampaikan, nanti kita akan tidak lanjuti dalam rapat koordinasi sebentar. Sekali lagi kami sampaikan kepada kepala kantor urusan agama kecamatan untuk bisa tinggal sejenak, kita melakukan sinkronisasi terhadap beberapa hal yang terkait dengan pencapaian kinerja pimpinan, dan yang pembentukan kepala kantor agama kecamatan kalau kita juga tidak masalah, mau istirahat juga lebih awal tidak ada masalah. Saya kira mungkin, dan dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin, kegiatan rapat koordinasi April, ya, rapat kerja dan pengukuran April kami nyatakan dengan memohon ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kami nyatakan ditutup secara demikian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Allahumma wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada teman-teman terdahulu bahwa walaupun kita ini sudah efisiensi, tapi dalam surat edaran kepelatihan kemarin kami ingin kembali mengingatkan teman-teman terdahulu untuk tetap aktif melaksanakan bimbingan remaja usia sekolah. Jadi kami menarget memang kemarin tiap guru melaksanakan minimal 1 kali ya, di sekolah. Kemudian pula bimbing ini sudah masuk dalam kewajiban kita, kewajiban setiap kali melaksanakan bimbing. Kemudian ada tambahan ini, ada 11 kemarin teman yang sudah bersertifikat sebagai mediator. Ya, sertifikatnya ada sama kami Pak, ditandatangani langsung oleh Pak Menteri Agama, Pak Semunar. Hanya kami tidak bawa saat ini di kantor. Jadi teman-teman yang sudah bersertifikat mediator itu bisa berkantor di Pengadilan Agama pula. Jadi ini kelebihannya. Untuk praktik. Ada 11 orang Pak ya. Ya, nanti bisa jadi di kantor. Kemudian terakhir sekali ini harapan dari Pak Ketua Pusat Masyarakat yang kita harus meningkatkan profesionalisme, apalagi kita ini pernikahan kita ini sudah bukan lagi lintas provinsi, sudah lintas negara. Ini sudah 5 peristiwa nikah dalam satu terakhir itu perkawinan dengan orang asing, perkawinan dengan orang Turki,
perkawinan dengan orang Prancis, ya, perkawinan dengan orang Australia. Jadi saya tidak tahu kepala kau ini apakah sudah lancar berbahasa Inggris atau berbahasa Inggris. Jadi minimal tahu Pak, minimal akadnya saja itu yang ditahu. Ya. Yes, no. Yes. Ya, jadi ini harus diketahui. Ya. Bahkan bahasa Prancis pun juga kita harus pelajari. Bahkan sudah ada 3 ini kasus pernikahan dengan orang Bangladesh, orang India, itu semua berbahasa Inggris. Ya, saya rasa mungkin ini sebagai kami. Oleh karena itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Habib dan juga Bapak-bapak hakim yang ada di sini dan juga semua kami atas nama negara. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk acara selanjutnya. Nah, untuk itu kita butuh persamaan persepsi, strategi apa yang akan kita lakukan untuk mencapai atau realisasi dari capaian kinerja kita ini. Karena yang dibayar sebagai tuting kita sebenarnya adalah capaian kinerja ini. Anggaran yang ada di RK itu hanya pendukung untuk mencapai apa yang sudah tertuang dalam perjanjian kinerja kita. Nah, sebelum kita melanjutkan diskusi, kita akan dengarkan sambutan dan arahan dari Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam. Pada Bapak, dengan hormat kami persilakan. Prioritas kami untuk terkait masalah kemasjidan yang pertama itu tadi perpustakaan masjid. Ya, kita harapkan minimal, ya mungkin nanti juga akan diminta Pak Halid selaku yang mengaku Kadin Res Misal. Yang pertama perpustakaan masjid itu kita harapkan bahwa masjid-masjid besar yang ditunjuk, ya, yang ditunjuk oleh KUA untuk disesuaikan oleh camat, ya, karena kan yang disesuaikan masjid besar itu camat. Nah itu minimal nanti ada perpustakaannya. Kalau tidak ada perpustakaannya, ya bagaimana diupayakan didorong supaya masjid itu punya perpustakaan. Yang kedua, setelah punya perpustakaan itu didaftar di LFC, ya, Istimas juga. Oh dia link ya, yang pakai munasabah. Ya, jadi dia link ke LFC. Ya, karena apa Bapak-Bapak sekalian?